Gimana kabarnya nak? Baik. Baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang biasa mimpi doa? Our activities today. Let's pray. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, the most merciful God. Today we have complete and we are ready to carry out the duty entrusted to us. Therefore, please do as our affairs, the ability and strength, to fulfill the duty for the glory of the nation. Amin. Orangnya kalau tidak enak maka tidak Saya. benar. Maka itu nama saya Mas Luha ya. Mas Luha, tapi kalian bisa panggil saya Bu Mas, oke? Dan kalian bisa nih hubungi saya kapanpun. I will welcome for you ya. Oke, alamatnya Bu Mas mana? Kalau kalian mau sharing ke Bu Mas atau mau ngobrol sama Bu Mas, baik WA bisa, atau kau ke rumahnya Bu Mas ini ya. Boleh, rumah dinas, boleh, rumah dosen. Ya, sebelum saya mulai pembelajaran, saya absen dulu ya. Saya pengen kenal kalian. Serni. Oke, Serni umurnya berapa nak? 21. Nama lengkapnya Serni, bisa aja. Oke ya. Asalnya dari mana Serni? Dari Bantai, Bu. Bantai. Kenapa dari Bantai? Siap karena ini mempelajari tentang ekonomi dari dunia laut. Oke, thank you Serni ya. Dan salam kenal lah ya. Kerjasamanya nanti selama perkuliahan resmi. Tadi sudah perkenalan dan kita sholat silabus, nanti saya akan kasih ke masing-masing tim. Ini tata tertib mengajar di kelasnya Bu Mas ya. Satu hal yang kalian harus ingat, saya tidak melarang kalian makan, saya tidak melarang kalian minum. Boleh bawa makan, boleh bawa minum. Saya akan bebasin ke kalian. Tapi yang ini yang tidak boleh merokok. Terlambat lebih dari 10 menit tidak boleh masuk. Saya anggap apa ya. Dan tempat duduk disesuaikan, yaitu bentuk nah kataku yang penting untuk hidup begini ya. Kita dinamika kelompok bagi kelas menjadi beberapa kelompok. Caranya, yuk kita pilih. Kalian keluarkan selembar kertas, di atas kertas itu nama kalian, nama sama pilih ini. Satu aja, pilih. Nah, kelompok satu ya, sesuai ininya, sesuai yang kalian pilih. Sesuai kelompok. Silabus perkuliahan dasar-dasar manajemen. Nanti di silabus ini kalian akan tahu ya. Akan tahu pertemuan pertama, pertemuan kedua itu kita akan membahas apa. Ada yang ditanyakan nggak? Paham? Oke, thank you. Ferni. Saya mau nanya, siapa yang pernah naik kapal? Oke, coba kita yang pernah naik kapal. Kalau naik saja, Bu, pernah Bu, naik tok. Tidak jalan, Bu. Oke, siapa nama muda? Indra. Oke, Indra. Yang bawa kapal tidak? Yang bawa kapal? Ya, Kenapa yang bawa kapal? karena tidak mengikuti aturan. Itu aturan. Oke, kita dengar dulu jawabannya Indra ya. Tadi siapa lagi yang naik kapal tadi? Jangan banyak antrian panjang untuk naik ke kapal itu, siapa yang salah? Nah? Menurut kamu siapa yang salah? Di bagian loket pelayanan. Loket pelayanan. Kenapa loket pelayanan? Mungkin kurang gercep, Bu. Kurang gercep. Kurang gercepnya itu karena faktor rianya atau faktor apa itu? Mungkin faktor jaringan, Bu, atau faktor apa? Kita kasih kalian masing-masing post-it. Kalian tulis, jadi ada kuncinya. Silakan saya bagikan. Ini yang merah atau merah, kalian nggak lihat pas sekali ya. Oke, silakan bagikan, tulis. Nanti kalian tempel ke depan, tulis. Video ini ada di pelabuhan ini ya, di pelabuhan Merak ini. Antrian panjang itu dikarenakan apa dan bagaimana solusinya? Silakan. Menurut kalian kenapa antrian panjang ini ya? Silakan. Oke. Kalian silakan ditempel ya, silakan tempel.
juga terima kasih sekali ya. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini ada yang dikasih nama, ada yang tidak. Is okay, nggak apa-apa. Antrian panjang terjadi keterlambatan, mengakibatkan terlambat kapal tiba di pelabuhan. Oh, karena keterlambatan kapal tiba di pelabuhan dan membuat antrian keluar masuknya penumpang tidak berurutan sehingga terjadinya antrian panjang. Muter-muter ya, Nak ya? Nggak apa-apa ya. Kita baca lagi jawaban yang lainnya, Nak ya. Oke, kita ambil yang nomor apa ini? Ini punya siapa ini? Punya saya Bu, Indra Bu. Indra, oke Indra. Kita baca bunyinya Indra gitu ya. Apa Indra baca sendiri Nak ya? Sini. Yes ma'am. Sini Indra. Mana baca. Oke. Apa jawabanmu? Silakan. Silakan. Pelabuhan merah tersebut dikarenakan tingginya gelombang air laut yang membuat keberangkatan harus ditunda terlebih dahulu. Oke, thank you Indra. Silakan Bapak dan bertanyakan jika antrian panjang atau keterlambatan keberangkatan kapal itu ada hubungannya enggak dengan mata kuliah kita, data-data manajemen? Ada. Itu bagaimana? Saya akan sampaikan ini ya, kenapa menanyakan siapa yang pernah naik kapal, yang pas ditanyakan berikutnya itu kalau antrian panjang siapa yang salah, kalau keterlambatan keberangkatan siapa yang salah gitu. Itu ada di manajemen itu sendiri. Itulah kenapa kita pentingnya belajar manajemen. Kalian jurusan apa? Kalian itu singkatan apa? Artinya kalian secara langsung atau secara tidak langsung kalian anak manajemen. Kalau kalian anak manajemen, perkuat manajemenmu, basemu tuh perkuat, dasarmu, fondasimu adalah ilmu manajemen itu sendiri. Maupun nanti bergerak ke ini mata kuliah berikutnya, ekspor impor, pemasaran jasa pelabuhan, terus pergudangan, itu ada kaitannya dengan manajemen. Yuk kita sama-sama kerjasama dan Rumas akan bantu ke kalian bagaimana memperkuat basic kalian, fondasi kalian, ilmu manajemen kalian. Lihat bagaimana pelabuhan ya, pelabuhan antrian yang panjang di video maupun yang tadi yang naik kapal itu ada sangat erat kaitannya dengan ilmu manajemen kalian, dengan berhubungan dengan manajemen kalian. Apa sih Bumas contohnya? Nanti kita lihat breakdown itu dari P-nya, planning-nya, dari O-nya, organisasinya, A-nya, equating-nya, C, controlling-nya, planning-nya itu bagaimana kita membuat jadwal keberangkatan gitu, sehingga tidak terjadi antrian yang panjang. Sudah dibuatkan itu jangka pendeknya, jangka panjangnya itu nanti masuk ke manajemen strateginya. Nanti kita pelajari lagi. Berikutnya kita ini, pengertian manajemen. Ada yang tahu manajemen itu apa? Angkat tangan. Oke, manajemen itu apa? Manajemen berasal dari kata namanya yaitu berarti mengatur atau mengelola. Mengatur atau mengelola. Thank you. Manajemen itu apa? Saya tembak langsung ya. Manajemen itu apa? Manajemen berasal dari kata manage yang berarti mengelola atau mengurus. Mengelola atau mengurus. Yang artinya apa? Kalau secara epidemiologi apa? Apa nih? Silakan, Mbak Novi. Silakan. Proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pencatatan dan pengendalian, pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Oke, thank you. Ini saya akan membuat kalian lebih enak untuk ingatnya. Saya akan berusaha membantu kalian. Ini saya hapus dulu. Ya. Agar kalian lebih gampang, kalau kalian ditanya manajemen itu apa? Oke, manajemen itu apa? Ya itu apa sih? Suatu, keren sekali. Ya. Oke, ini ya.
Suatu apa? Kegiatan atau apa nak? Proses. Prosesnya apa nak? Ada apa? Prosesnya apa? P-O-A-C. P apa? Kalian ini nih, tekankan P-O-A-C. Ya. Terus apa untuk apa? Untuk memanfaatkan sumber apa? Sumber apa? Oke, minus SDA dan SDM untuk apa? Mencapai mohon maaf ini jangan memanfaatkan ini mohon maaf jangan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mencapai betul mencapai tujuan itu apa sih nak kalau perusahaan? Betul, tujuan organisasi itu perusahaan di sini nah ya, atau profit atau keuntungan dengan apa? Biar apa nah? Dengan apa nak? Secara apa? Secara apa Bu Mas? Efektif dan efisien. Keywordnya apa Bu Mas? Biar kalian lebih enak nih kalian anak manajemen harus tahu. Keywordnya ini nih ya. Tujuannya ini laba profit. Berarti ada berapa keyword ini? 1, 2, 3, 4. Oke. Saya langsung tembakkan. Ingat ya, dia suatu kegiatan atau prosesnya apa Bu Mas? Parts gitu, lempar parts gitu. P, planning. O, organizing. C, controlling. A, reporting. C, controlling. Parts. Ingat, parts. Meskipun tadi berkembang pendapat tadi, tapi kalau kalian megang ini, parts, planning, organizing, reporting, controlling. Di bagian komunikasi, bagian pengawasan, bagian strategik ada di sini semua. P juga di organizing. Bagaimana kalian nanti rencana itu apa? Nanti kita bahas nih pertemuan ada tentang perencanaan. Bagaimana kita membahas tentang organizingnya itu ya. Nih, ini kita secara sekilas saja ya. Contoh kalau di penerapan fungsi manajemen perahuan, planning perencanaan bisa dibacakan kan? Itu kalau di Iran tuh, yang perencanaan contohnya apa ini? Itu apa nak? Coba dibaca lagi. Contohnya begini caranya. Rencana contohnya itu adalah jadwal kedatangan. Salah satu adalah menyusun rencana. Menyusun rencana apa? Enggak? Tambatan kapal atau berting plane. Biasanya lainnya apa? Seri yang untuk perencanaan. Siap ada alokasi lapangan perumpukan itu. Oke. Merencanakan aktivitas dan kapasitas blok kontainer agar tidak terjadi stagnasi muatan. Oke, terima kasih Sherly. Controlling. Mitra, Mas Tembak. Kalau penerapannya di pelabuhan apa contohnya nak? Meriksa pemakaian alat pelindung diri di pelabuhan. Penerapan lah. Ada para operasional pelabuhan untuk menghindari kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja. Oke, thank you Mitra. Penerapan fungsi manajemen di pelabuhan tadi. Saya bro. Sherly sama Mitra terus? Mitra. Oke. I will give you something ya. Oke, dulu. Yeah. Oh yes. Oke, tunggu. Ya. I give you bang. Bebek. Yes. Oh yes. Give me. Permen. Itu juga No, I have some chocolate. coklat. No, saya mau nanya ke yang jawab tadi. Ada dua orang. Di sini. Berdiri tadi yang jawab. Yang baru jawab tadi. Adi. Oke, hebat. Dijawab oleh teman kalian yaitu Indra, Sherly maupun Fitra. Contoh
penerapan dari fungsi manajemen, tapi nanti kita kupas lagi pertemuan minggu berikutnya ya. Tadi yang controlling salah satunya adalah memeriksa apa Fitra? Kepatuhan pekerja terhadap keselamatan ini, yaitu dengan menggunakan APD. Betul sekali ya. Itu fungsi dari controlling. Oke, berikutnya adalah unsur manajemen. Unsur manajemen ada berapa M? 6. Unsur manajemen ada 6. Coba. Man. Dan itu apa? Apa kalau di manajemen itu? SDA. Yang SDA di sini yang mana? Ini lope saya kebun buat kalian ya. Ingat kalian anak manajemen harus tahu ini. Ini mau nyusun kalian nyusun apapun, ini ada nah. Unsur manajemen adalah 6 mens, money, material, method, mesin, market. Harus kalian ingat ya. Ya. Next, ini hierarki manajemen. Hierarki manajemen kalian harus tahu nih. Ada 3 hierarki manajemen ya. Ada hierarki manajemen ada 3. Ada top manajemen, ada middle manajemen, ada low manager. Ada di level mana? Manager. Middle. Manajemen tingkat puncak atau manajemen apa yang disebut dengan CEO atau direktur. Itu ya. Kalau kita manajemen tingkat menengah ini dari manajemen itu ada kalian harus paham kan? Nanti itu bagaimana kalian berkomunikasi, bagaimana kalian berhadapan dengan beliau gitu ya. Oke. Terakhir terima kasih banyak. Sebelum saya akhiri, saya pengen per tim di sini. Tim yang bisa menjawab dan benar ya akan saya kasih reward. Rewardnya apa? Something ya untuk minggu berikutnya. Dan kalian harus menjawab. Kalau benar akan menjadi nilai plus bagi tim kalian ya. Oke, boleh diskusi per tim. Tapi no diskusi dengan AI. No ChatGPT. Yang apa nih di situ? Selama dari perkuliahan, coba kalian resumekan di situ apa yang kalian dapat. Go, ya silakan tulis. Oke, silakan tulis. Diskusikan. Daya alam, Indonesia-nya POC, trading, mengelola, controlling, penanganan korupsi. Apa yang kalian tadi sudah diskusikan ya? Oke, silakan kumpulkan ke Mas. Oke, sini. Oke, thank you. Ini Bu Mas akhirin ya. Terima kasih sekali sudah semangat, bukan siap-siap. Kita akan pertemuan berapa kali berikutnya? Pertemuan berapa nak? Tadi sudah lihat silabusnya? Sudah baca? Apa tadi? Berarti besok minggu pertemuan berikutnya tentang apa nak? Oke, thank you ya. Saya absen terakhir nak ya. Kasihannya, mudah-mudahan nggak ada yang kabur ya. Mana muhajirin ada nggak? Kabur nggak? Oke, terima kasih ganteng, masih tetap bertahan ya. Oke. Mana Siti Nurhaliza, mana Siti Nurhaliza? Oke, terima kasih. Untuk 1 orang ya, yang dari awal sampai akhir mengikuti perkuliahan yang benar-benar aktif dan wow banget. yes. Madu. Saya kasih ke Mbak Novi.
begin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, the most merciful God. Today we have complete and trusted to us. Therefore, please do forgive our sins and shortcomings and keep us away from our disaster. Amen.